Halo semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel saya Fatir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih makmur mana negara Malaysia sama negara Indonesia. Meskipun sekarang saya sedang memakai baju Malaysia, bukan berarti saya membela negara Malaysia. Dan meskipun saya berasal dari negara Indonesia, bukan berarti saya membela negara saya sendiri. Jadi di video kali ini saya netral, oke? Nah, kita akan bahas dari segi mulai yang nampak terlebih dahulu. Contohnya seperti mata uang. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia menggunakan mata uang ringgit, sedangkan negara Indonesia menggunakan mata uang rupiah. Jadi seperti yang kita tahu, ringgit Malaysia sama rupiah Indonesia pastinya lebih unggul ringgit Malaysia. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor kalau Malaysia itu lebih unggul ketimbang Indonesia. Dan lebih banyak lagi faktor yang lain dari segi pandangan saya. Jadi ini ada video 5 faktor yang menjelaskan tentang Malaysia lebih unggul ketimbang Indonesia. Oke, yuk langsung kita bahas sekarang. Sekolah gratis. Nah guys, jadi di Malaysia ada sekolah gratis untuk mencetak SDM yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah Malaysia memiliki program sekolah gratis selama 11 tahun dan... Waduh, 11 tahun guys, sekolah gratis di Malaysia. Wah, mantap nih, patut kita contoh nih guys. Di SD sampai SMA, di mana setiap... Berarti kalau 11 tahun dari SD sampai SMA. Wah, mantap. Ini sedikit cerita, ada teman kantor saya kemarin memasukkan ataupun mensekolahkan anaknya di sekolah SD. Dia menghabiskan uang sekitar 8 juta. Waduh, banyak juga ya di Indonesia. Tapi saya kurang tahu juga ya. Untuk apa uang 8 juta padahal cuma masuk SD? Wah, gak habis pikir saya. Ini bukan menghina ya, tapi saya menceritakan apa yang saya lihat di kehidupan sekitar saya. Oke, kita lanjut. Pelajar diberi subsidi uang cash setiap bulannya, mulai dari RM100 Malaysia untuk siswa SD sampai SMP dan RM200 Malaysia untuk SMA atau wah, ditambah uang jajan juga nih. Jadi pengen ke Malaysia nih kayaknya. Sekitar 300 sampai 600 ribu rupiah per bulan untuk setiap orang untuk membeli buku, alat tulis, tas, seragam dan lain-lain. Oke, kita lanjut nomor 2. Tingkat korupsi yang rendah. Nah, jadi di Malaysia tingkat korupsinya rendah nih guys. Diterapkannya hukuman yang berat bagi para koruptor di Malaysia, yaitu dengan hukuman 20 tahun penjara, cukup membuat pejabat di sana lebih taat hukum. Hal itu terbukti dengan rendahnya korupsi di Malaysia. Menurut data dari heritage.org menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Malaysia lebih rendah daripada Indonesia. Wah, mungkin kenapa bisa lebih rendah? Ya, menurut pandangan saya bisa jadi hukuman di Malaysia itu lebih berat guys. Ya, tidak seperti koruptor di Indonesia. Ya, bedalah sama negara kita. Ya, seperti koruptor kita masih bisa tertawa ya waktu ketangkap ataupun sudah menjalani hukuman, masih bisa ketawa dan bahagia. Oke, kita lanjut. Selain itu, menurut survei Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan bahwa rakyat Malaysia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahannya, berbeda jauh dengan Indonesia. Nah, ini kalau nggak salah ini namanya Perdana Menteri Mahathir Mohamad nih, nggak salah ya. Kayak nama asli saya nih guys. Jadi bagi kalian yang belum tahu nama asli saya itu Mahathir Mohamad guys. Dan saya mendapatkan baju Malaysia ini dikasih sama orang asli Malaysia, namanya Muhammad Razali. Salam bang. Jadi saya kenal sama dia itu sudah lama. Waktu saya masih sekolah SMK itu setara dengan SMA. Jadi waktu itu saya masih kelas 1 guys. Dan dia ngirim satu paket buat saya. Di situ ada tas, ada baju. Bajunya banyak, bukan ini aja. Ada masih baju yang lain. Tapi saya paling suka baju ini sih. Bajunya sekitar berapa ya? Pokoknya banyak ya, nggak terhitung. Ada sepatu juga. Dan yang paling saya salut, ada dikasih Al-Quran guys. Waduh, itu paling gimana ya. Waktu saya buka isinya, waduh, saya lihat pertama itu Al-Quran guys. Wah, langsung sejuk hati saya guys. Dan yang paling buat saya terkesan lagi, pas saya mau ngaji, saya siap sholat, kan mau ngaji, ambil Al-Quran tersebut. Lalu pas saya buka Al-Qurannya, ada uang 300 ribu guys.
Waduh, kan anak sekolah dapat uang 300.000 kan udah senang banget tuh waktu itu ya. Waduh, pokoknya makasih banyak buat Bang Rajali yang sudah bagi hadiah buat saya dan itu sangat berguna. Bahkan ada juga dikasih waktu itu handphone Samsung S1 ya kalau nggak salah. Waktu pertama keluar Samsung ya guys. Dan waktu itu pertama kali saya pakai HP Android. Wah, makasih banyak Bang. Oke, kita lanjut guys. Nah, ini nomor 3-nya. Faktor infrastruktur. Dari segi faktor infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu tingkat daya saing. Perkembangan infrastruktur Malaysia bisa dibilang sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan jalan dan akses transportasi. Sedangkan bus GoKL tidak dipungut biaya, sehingga peminat bus ini sangat banyak. Waduh, ternyata bus yang ada di Malaysia itu gratis guys. Wah, saya baru tahu nih ya. Saya pikir bayar juga kayak di Indonesia. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Harga sembako murah. Wah, harga sembakonya murah guys. Nggak kayak di Indonesia. Ya, tiap tahun pasti ada kenaikan. Tapi kita doakan semoga Indonesia lebih maju guys. Pengendalian harga pangan di negara Malaysia memang lebih bagus untuk beberapa komoditas termasuk harga beras. Mereka mempunyai undang-undang tentang kawalan harga. Dengan undang-undang tersebut, pemerintah Malaysia bisa intervensi langsung jika terjadi gejolak harga dan pasokan. Dalam hal ini, pemerintah Malaysia sangat ketat mengontrol harga bahan-bahan agar tetap stabil. Wah, mantap juga ya sembako di Malaysia. Oke guys, kita lanjut yang terakhir, yang nomor 5. Tunjangan untuk masyarakat miskin. Tunjangan untuk masyarakat miskin. Kalau di Indonesia ada nggak ya? Kalau nggak salah saya BPJS ya. Tapi kalau salah kalian komentar di bawah guys. Setiap warga miskin Malaysia atau keluarga berpendapatan kurang dari 3.000 ringgit Malaysia atau sekitar 10 juta rupiah adalah dianggap miskin dan... Waduh guys, ternyata warga negara Malaysia itu yang berpenghasilan 10 juta ke bawah itu masih dianggap miskin. Gaji UMR aja 4.200.000 kalau nggak salah saya. Sekitar 4 juta lah kita bilang. Itu sudah lumayan banyak ya. Kalau 4 juta di tempat kita. Tapi di Malaysia 10 juta masih dianggap miskin. Waduh, bagaimana negara kita nih guys? Harus mendapatkan bantuan BR1M seperti rumah gratis, uang tunjangan, dan lain-lain. Wah, salut saya guys. Ternyata mereka lebih memperhatikan rakyatnya yang kemiskinan guys. Wah, mantap. Oke guys, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Satu pesan saya buat kalian anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, saya Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan lebih makmur mana